Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh al-muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji yang sejati dan puja yang sempurna kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, keleluasaan, masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghiasi kehidupan kita di pagi ini, ya, di momentum dari sekian banyak momentum. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada nabi kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan sharing, melanjutkan kisah episode dari Sirah Nabawah kita, yaitu kaitan dengan perang Tabuk, ya. Sesuai dengan judulnya, ya, ini adalah peristiwa peperangan di satu tempat yang bernama Tabuk, ya. Peperangan ini terjadi, Bapak sekalian, disebabkan karena persekutuan, ya, persekutuan dari kaum Romawi dengan beberapa suku Arab yang beragama Kristen, yang mereka melakukan penggalangan kekuatan, dan informasi itu didapatkan dari para pedagang yang mereka berniaga di negeri Syam. Kemudian mereka menginformasikan kepada Nabi dan para sahabat bahwa sedang terjadi sebuah persiapan, ya, peperangan. Dan setelah dideteksi jumlah pasukan Romawi itu sekitar 40.000 orang yang dipersiapkan. Sampai kemudian mereka tiba di satu titik peperangan itu, Nabi kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab, ya, tahun ke-9 Hijriah. Nah, hanya saja sekalian ada sesuatu yang barangkali berbeda, ya, dari perang-perang sebelumnya, karena Nabi mengumumkan terlebih dahulu perang ini, ya, bahwa kita akan melakukan peperangan, pertempuran, ya. Disebutkan tempatnya, berhadapan dengan jumlah pasukannya sekian orang, yang 40.000 tadi. Kemudian saat itu memang sedang terjadinya cuaca yang cukup ekstrim, yaitu musim panas, ya. Jadi cuaca atau kondisi saat itu memang memberikan tantangan tersendiri, terutama kepada para sahabat kaum muslimin, di mana mereka akan berperang di musim yang sangat panas, ya. Tapi juga saat itu adalah saat di mana musim panen di Madinah. Di awal-awal musim panas bertepatan juga dengan musim buah-buahan, ya, panen buah-buahan di Madinah. Akhirnya menjadi komplitlah cobaan itu, tantangan itu yang dihadapkan pada kaum muslimin. Nah, karena hal seperti itulah Bapak sekalian, Ka'ab bin Malik menyampaikan dalam hadisnya bahwa Nabi mengumumkan terlebih dahulu, ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, dari sekian banyak sahabat, mereka kemudian mempersiapkan apa yang harus disediakan, ya. Termasuk Nabi juga melakukan penggalangan donasi, penggalangan kekuatan, termasuk di dalamnya mengajak para sahabat untuk berinfak dan bersedekah, ya. Nah, salah satu yang kemudian secara cepat merespon adalah dari Utsman bin Affan, ya. Beliau itu menginfakkan 300 untanya, ya, ditambah dengan 1.000 dinar untuk menjadi persiapan
Nabi melakukan peperangan tersebut. Juga kemudian sekalian, tidak kalah juga sahabat-sahabat yang lain ya, mereka kemudian menyampaikan infak dan sodakohnya, dan disinilah ada kisah yang luar biasa ya, kaitan dengan bagaimana seorang Umar bin Khattab yang memanfaatkan momentum itu untuk mengalahkan Abu Bakar dalam urusan infak dan sodakoh ya. Dengan sangat pedenya beliau datang kepada Nabi, kemudian menyerahkan infak dan sodakohnya, yaitu berupa setengah dari hartanya. Sampai Nabi kemudian mengatakan, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka seperti yang aku serahkan kepadamu, setengah harta ya. Tapi kemudian setelah itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menghadap Rasul dan menyerahkan hartanya, dan itu seluruh hartanya. Kemudian ditanya juga Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, anak dan keluargamu? Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya ya. Setelah itulah baru kemudian Umar membuat sebuah statement bahwa beliau tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam urusan infak dan sedekah. Artinya Bapak Ibu sekalian, saat itu terjadi sebuah ya fenomena menarik ya daripada sahabat, di mana mereka mempersiapkan segala sesuatunya, disebabkan mereka sudah mendapatkan kabar dari Nabi bahwa perjalanan yang akan dilalui itu cukup jauh ya. Kalau kemudian dihitung nanti dengan kepulangan Nabi itu sekitar 2 bulan, karena Nabi berangkat bulan Rajab, nanti pulang itu di bulan Ramadan ya. Kemudian terik matahari yang cukup panas ya, juga perbekalan yang sedikit karena saat itu juga awal musim panen, jadi belum pada panen ya, awal musim panen, sehingga perbekalan juga menjadi berkurang. Nah kemudian Bapak sekalian, kita juga di sini karena ayat yang berbicara ya, karena Allah menyampaikan kepada kita sampai saat ini bagaimana sikap para orang-orang yang memiliki jiwa munafik ya. Bagaimana kemudian mereka membuat banyak alasan. Ada yang mengatakan dan protes kepada Nabi, ya Rasul, kenapa atuh perangnya harus musim panas? Nanti aja musim dingin atau musim sejuk lah. Jangan sekarang musim panas, lagian juga mau panen. Ada yang bilang begitu. Ada juga kemudian mereka yang beralasan bahwa ya Rasul, mohon izin saya tidak bisa datang, tidak bisa ikut perang karena saya ini orangnya enggak tidak suka tertariklah dengan wanita, apalagi wanita berambut pirang ya, karena memang terkenal saat itu di Romawi itu perempuannya memang cantik-cantik ya, apalagi tidak menggunakan hijab. Kemudian ada juga yang mereka disebut dengan kaum yang suka menangis ya. Mereka datang kepada Nabi, kemudian mereka berkeluh kesah, ya Nabi, aku belum punya bekal. Kami tidak mampu membeli perbekalan, tidak mampu membeli kendaraan, tidak mampu menyiapkan segala sesuatunya. Mohon izin ya Nabi, kalau bisa tolonglah kami untuk urusan-urusan kendaraan. Tapi Nabi mengatakan kita kekurangan kendaraan sehingga tidak mungkin memfasilitasi. Hanya mereka kembali ke kampungnya. Kemudian kenapa disebut kaum yang suka menangis? Ya selalu mereka menangis terseduh-seduh disebabkan mereka tidak bisa berangkat. Tapi mereka inginnya menggunakan kendaraan ya. Termasuk yang sangat mencolok adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ya, tokoh munafik yang di sana, yang dengan sengaja mereka melakukan kegiatan camping ya. Mereka keluar dari kota Madinah, bikin sebuah kelompok ya, mereka berkemah di sana untuk menghindari saat waktu di mana Nabi dengan para sahabat berangkat ke Tabuk ya. Dan akhirnya mereka memang juga tidak berangkat ya, karena mereka juga mencoba untuk menghindari. Nah, itu beberapa kondisi yang ada ya, yang terjadi di sahabat saat itu ya, karena memang seperti yang disebutkan kondisi yang ada itu sangat memberikan tantangan. Termasuk juga ada beberapa sahabat ya, yang kemudian juga Allah sentil di dalam Al-Quran ya, yaitu kaitan dengan tidak hadirnya 3 orang sahabat ya. Yang terkenal adalah Ka'ab bin Malik
Ada dua orang juga yang sama nasibnya lah begitu dengan Ka'ab bin Malik, yang semuanya menunggu langsung dari Allah kaitan dengan diterima atau tidaknya permohonan maaf mereka, diterima tidaknya tobat mereka disebabkan mereka tidak ikut berperang di peristiwa Tabuk. Mereka itu selain Ka'ab bin Malik adalah Murarah ibnu Rabi dan Hilal bin Umayyah. Nah, sekalian, ada juga di sini diceritakan bagaimana terutama yang berhubungan dengan Ka'ab bin Malik ya, di mana Ka'ab bin Malik ini sebetulnya memiliki kemampuan untuk ikut berperang dan juga memiliki kesempatan juga untuk ikut berperang. Cuma yang terjadi adalah kalau bahasa kita mah ngangkekeun gitu ya, angkewe, antar aja, gampang lah dan lain-lainnya. Sampai kemudian sudah waktunya mempersiapkan, belum ada yang disiapkan ya. Sampai kemudian Nabi dengan para sahabat sudah siap-siap berangkat, dia masih juga belum mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai Nabi sudah berangkat, sudah di perjalanan, Ka'ab masih kemudian berkutat dengan apa yang harus disiapkan ya. Sampai kemudian beliau tidak bisa berangkat dan tidak bisa mengejar. Nah, tapi dari sekian sahabat juga ada yang berusaha untuk mengejar ya, dan kemudian alhamdulillah ditakdirkan juga bertemu dengan Nabi di posisi di tempat berperang ya. Nah, kalau beliau ini juga sama terlambat ya. Namanya Abu Khaythamah. Jadi beliau saat itu juga masih santai, kemudian mendatangi kebunnya, karena beliau juga sudah punya dua istri ya, masing-masing istrinya menyiapkan tenda di situ, menyiapkan makanan yang enak, membuat tenda menjadi nyaman, sejuk dan lain-lainnya. Tatkala beliau masuk ke pintu tenda, beliau teringat dengan apa yang terjadi dengan nabinya. Beliau mengatakan Nabi Muhammad sekarang sedang berada di tempat yang panas ya. Kemudian beliau juga pastinya haus, lapar dan lain-lainnya. Beliau tidak mendapati kenikmatan seperti yang sekarang aku akan nikmati. Maka tidak layak bagi aku untuk kemudian tidak melakukan apa yang seperti Muhammad lakukan ya. Sampai kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak pernah akan masuk ke tenda ini sebelum aku menyusul Muhammad SAW berperang. Akhirnya disiapkanlah perbekalan oleh kedua istrinya, kemudian disusullah Nabi dengan pasukannya. Sampai kemudian di satu tempat banyak kemudian sahabat mengatakan, oh itu ada orang tuh yang nyusul. Nabi mengatakan itulah Abu Khaythamah. Dan ternyata setelah beberapa jarak yang bisa dilihat, sahabat mengatakan betul itu Abu Khaythamah. Sampai kemudian kehadirannya diapresiasi oleh Nabi, sampai kemudian beliau mendapatkan doa dari beliau ya, dari Nabi atas perjuangan yang dilakukannya. Nah, kemudian juga hadirin sekalian, Nabi juga mendapati sesuatu yang memang di luar ekspektasi. Artinya ketika Nabi sampai ke Tabuk, pasukan Romawi itu ternyata tidak ada di sana ya. Tidak seperti yang dibayangkan bahwa sudah bersiap sekian 40.000 pasukan itu, tapi ketika Nabi tiba di situ tidak ada yang kemudian pasukan Romawi tidak hadir di situ ya. Tapi ada beberapa utusannya yang kemudian datang kepada Nabi, kemudian menyampaikan proposal gencatan senjata ya. Jadi mereka barangkali sudah mendapati bagaimana kisah, bagaimana informasi tentang kaum muslimin saat itu, sehingga mereka barangkali berpikir ya untuk tidak dulu melawan saat itu ya. Mereka kemudian menyerahkan kepada utusannya untuk melakukan perjanjian itu. Nanti setelah itu kita juga dapat informasi siapa yang mampu mengalahkan kaum Romawi ya. Nah, sampai akhirnya sekalian peperangan itu tidak terjadi ya. Kemudian Nabi akhirnya dengan para sahabat kembali ke Madinah ya. Nah, sebelum itu juga diceritakan bagaimana Nabi dan sahabat juga melalui lembah yang di situ pernah ada terjadi
semacam apa ya? Itu lembah yang dulu kaum Tsamud ada di situ ya. Sampai Nabi kemudian berwanti-wanti kepada mereka untuk fokus ke depan, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan, karena bisa jadi kamu melihat sesuatu yang kamu terjerumus di dalamnya. Dan Nabi pun menundukkan kepalanya dan mempercepat langkahnya supaya lebih cepat keluar dari lembah tersebut ya. Nah, artinya Bapak sekalian bahwa ada juga tempat-tempat yang sampai saat ini masih berhubungan dengan peristiwa sebelumnya ya. Tatkala kita ada di situ kemudian juga terpengaruh oleh aura-aura yang ada di situ, nah, kita pun akan mendapatkan bencana seperti yang kaum Tsamud dapatkan. Nah, itu hadirin sekalian sedikit tentang peristiwa Tabuk ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ya kaitan dengan apa yang terjadi di sana. Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ya, di sana disebutkan orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasul, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih dan sangat panas darinya jika mereka mengetahui. Kemudian juga dalam surat yang sama, di antara mereka ada yang berkata, berilah saya izin tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir ya. Itu yang tadi disampaikan kaitan mereka dengan khawatir tergoda ya oleh perempuan-perempuan Romawi, dan mereka mengatakan khawatir terkena fitnah. Sesungguhnya mereka dengan mengatakan itu sudah ada dalam lingkaran itu. Dari sekalian itu beberapa ayat yang menguatkan kepada kita ya, yang menggambarkan kepada kita bagaimana peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang ada memberikan pelajaran terkait dengan perang Tabuk ini. Insyaallah selebihnya di 2 pekan kita akan juga cerita khusus tentang apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ya, dan juga insyaallah beberapa ibroh yang bisa disampaikan kaitan dengan peristiwa ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.